Pertanyaan sekarang, saya yakin Tuhan saya Allah, tapi Allah nggak kelihatan. Ada alasan tak kenapa Allah nggak kelihatan? Ada alasannya. Anda tanamkan baik-baik, ini masalah akidah yang paling penting. Kata Nabi, itu disebutkan dalam banyak riwayat, bahwasanya nabi-nabi pun belum pernah ada nabi yang lihat Allah, termasuk Nabi Muhammad SAW. Kita ambil dalilnya dalam hadis Bukhari. Waktu Nabi SAW pulang dari Isra Mi'raj, jemaah sekalian, Aisyah bertanya radhiyallahu anha, berkata, istri beliau, ya Rasulullah, hal tara rabbak, apakah anda waktu Mi'raj ke langit, terima perintah salat, sempat lihat Tuhan anda enggak? Lihat enggak Allah itu bagaimana? Apa jawaban Nabi SAW? Nurun ala nur anna arah. Allah itu cahaya, di atas cahaya, terang sekali, bagaimana saya bisa melihatnya? Artinya Nabi SAW mengatakan, saya sendiri belum pernah lihat bagaimana itu Allah. Contoh sebelumnya Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa waktu menerima wahyu Taurat, itu selama 40 hari, turun Taurat lengkap. Al-Quran 23 tahun baru lengkap. Kalau Taurat 40 hari, nunggu di gunung Tursina. Tursina sebuah wilayah di Mesir sekarang. Itu banyak gunung-gunung batu, ada satu gunung batu yang tinggi, Nabi Musa nunggu di situ. Setiap hari Jibril datang turunin surah, turunin ayat gitu. Setelah berlalu 37 hari dari 40 hari menunggu Taurat turun, Nabi Musa AS tiba-tiba bertanya kepada Allah, mengatakan begini dalam Al-Quran, A'udzu minasyaitonir rajim, Rabbi arini anzur ilaik. Wahai Tuhanku, izinkan aku melihatmu. Aku beriman kau ada ya Allah, tapi aku ingin lihat kau bagaimana. Allah menjawab, tidak mau mengecewakan Nabi Musa. Sebagai manusia Allah mengatakan, lan tarani. Perlu anda tahu dalam bahasa Arab jemaah sekalian ada 3 kosakata la, tidak yang berarti tidak. Ada la biasa artinya tidak, ada lam dengan mim, lam artinya tidak pernah, ada lam dengan nun, lan artinya tidak akan pernah. Allah mengatakan apa? Lan tarani, kau tidak akan mampu melihatku wahai Musa. Tapi Allah nggak mau kecewain Musa. Ternyata Musa selama 37 hari jemaah sekalian kagum-kagum melihat gunung-gunung batu di situ. Pergantian siang malam, burung-burung yang terbang, air yang mengalir di lereng-lereng gunung. Lalu dia mengatakan, Allah mengatakan apa? Walakin unzur ilal jabal, fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Coba kamu lihat gunung-gunung batu di sekitarmu hai Musa. Kalau mereka bisa menampung kedatanganku, kata Allah, kau akan bisa melihatku. Apa yang terjadi? Allah lanjutkan, falamma tajalla rabbuhu lil jabal, waktu Allah baru niat mau datang, belum datang, ja'alahu dakka, semua gunung batu itu hancur lebur, tidak mampu menampung kedatangan Allah. Wa kharra Musa sa'iqa, lalu Musa pingsan tiba-tiba. Waktu Nabi Musa bangun, langsung ucapkan kalimat, amantu billah, saya beriman pada Allah. Berarti fakta lapangan, nabi-nabi aja belum pernah lihat Allah. Masih pertanyaan lagi jemaah sekalian, kenapa Allah nggak bisa kelihatan? Saya akan jawab dan tolong ini jadikan sebagai pegangan hidup. Ini landasan akidah kita. Kata para ulama, karena anda kalau sholat, anda mengucapkan satu kalimat yang merupakan jawabannya. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Akbar adalah siga mubalaghah dalam Islam. Sesuatu yang melampaui batas, Maha Besar. Kita terangkan. Kata Nabi SAW, perumpamaan bumi yang kalian tinggali ini dibanding dengan langit pertama di atas kepala kalian, ada 7 lapis langit. Allah mengatakan, sab'an shidada, 7 lapis langit yang kokoh. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa, yang menciptakan langit tibaqa bersusun, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Allah di atas langit ke-7. Kata Nabi SAW, perumpamaan bumi yang kalian tinggalin dibanding dengan langit pertama di atas kepala kalian, ibaratnya seperti cincin yang dibuang di padang pasir. Jadi kita tidak akan pernah bisa melihat ujungnya langit karena kita sangat kecil, dan ini terbukti secara fakta. Apakah anda sudah tahu bahwasanya miliaran bintang-bintang yang ada di atas kepala anda yang jaraknya sekian miliar tahun dari bumi, dan sekian miliar tahun lebih besar daripada bumi, sekian miliar kali lebih besar daripada bumi, itu semua berada di bawah langit pertama. Manusia tidak akan pernah bisa memegang langit ini dengan telapak tangannya, karena dari sini saja ke Pluto jaraknya 270 tahun. Nggak bakal bisa ada astronot dikirim kena mati di tengah jalan. Jaraknya jauh sekali bintang-bintang, dan semua berada di bawah langit pertama. Kata Nabi SAW, di atasnya ada langit kedua besarnya, digabung antara bumi sama langit pertama seperti cincin dibuang di padang pasir. Langit ketiga, 2, 1 dan bumi digabung tiga-tiganya, di langit ketiga seperti cincin dibuang di padang pasir, sampai langit ke-7, 5, 6, 4, 3, 2, 1 dan bumi 7 digabung, dibanding langit ke-7 seperti cincin dibuang di padang pasir. Dan langit yang luas ini jemaah sekalian dipenuhi dengan makhluk Allah yang lain namanya malaikat. Dalam hadis Bukhari kata Nabi SAW, waktu saya sedang dimi'rajkan ke langit, tidak ada 4 jari pun ukuran di langit yang luas itu, kecuali saya temukan malaikat yang sedang ruku atau sujud, penuh dengan jumlah mereka. Anda tahu malaikat itu ada namanya nama kelompok, seperti Raqib, Atid itu kelompok. Di bawah Raqib banyak miliaran malaikat, di bawah Atid miliaran malaikat. Sama dengan Munkar Nakir, ada memang nama kelompok.
Makanya kalau manusia 5 miliar, rakib atidnya 10 miliar. Rakib atidnya 10 miliar. Lalu kata Nabi SAW, di atas langit ketujuh ada Sidratil Muntaha. Besarnya digabung antara 7 lapis langit dan bumi. 8 hanya seperti cincin di bawah di padang pasir. Di atas Sidratil Muntaha ada sebuah lautan yang Allah ciptakan. Lautan itu besarnya digabung antara Sidratil Muntaha, 7 lapis langit dan bumi. 8, 9-9-nya seperti cincin dibuang di padang pasir. Makanya kalau anda baca Quran, anda baca ayat wa kana arsyu alal ma', singgasana Allah di atas air. Ini maknanya, air adalah ada lautan. Lalu kata Nabi SAW, arsy-nya Allah di atas lautan itu singgasananya Allah. Besarnya digabung antara lautan, Sidratul Muntaha, 7 lapis langit dan bumi. 10-10-nya hanya seperti cincin dibuang di padang pasir. Anda sudah hafal ayat kursi? Apa artinya? Ayat tanda-tanda kebesaran Allah. Kursi itu artinya bukan tempat duduk, tapi tempat pijakan kaki raja di singgasana. Kalau raja inginnya singgasananya dipijakan kaki, itu namanya kursi. Kita baca apa? Wasi'a kursiyuhu as-samawati wal ard. Pijakan kakinya Allah saja sudah menutupi seluruh langit dan bumi ini. Jadi kita mustahil bisa melihat Allah karena besarnya Allah Azza wa Jal. Tinggal kita tutup jemaah sekalian. Kira-kira, lalu bagaimana saya berhubungan dengan Allah? Jawabannya sederhana. Anda lingkari namanya Allah, ini Tuhan kita. Yang menyembah selain Allah kafir, yang mempartisipasikan Allah dengan makhluknya, masih sembah berhala, kuburan, jimat, namanya syirik. Dua-dua nggak boleh. Untuk berhubungan dengan Allah yang tidak kelihatan dengan mata kita ini, tapi kita bisa rasakan keberadaannya, cuman satu cara. Di bawahnya lingkarin ibadah, sholat, puasa, zakat, haji, takziah, ziarah kubur, semua ini adalah rangkaian ibadah untuk berhubungan dengan Allah. Semua ibadah ini jemaah sekalian harus seperti yang Allah mau, bukan yang Anda mau. Ini penting. Karena kalau tidak seperti yang Allah mau, Allah tidak terima. Bagaimana caranya supaya bisa seperti yang Allah mau? Ikuti buku pedomannya. Ada Al-Quran, ada Sunnah. Yang beribadah keluar dari dua pedoman wahyu ini tidak akan diterima oleh Allah. Seperti Anda kalau kerja di perusahaan, pimpinan perusahaan kasih peraturan, Senin pakai baju kuning, Selasa baju hijau, Rabu pakai baju hitam. Datang jam 7, keluar jam 5 sore. Ternyata Anda tidak. Hari Senin Anda pakai baju yang hari Rabu, datangnya jam 9, keluar jam 2 siang. Dikeluarkan oleh pimpinan atasannya. Itu baru peraturan manusia. Bagaimana dengan peraturan Allah Azza wa Jal? Maka kita simpulkan semua jemaah sekalian adalah, yakinlah Tuhan Anda Allah ada, satu-satunya Tuhan. Kalau Anda sedang sakit, yang ciptakan Anda Allah, yang ciptakan penyakit Allah, yang menciptakan kesembuhannya Allah. Kalau kita sedang musibah sama, kalau kita sudah senang juga sama. Semoga Allah SWT menjadikan kita orang-orang yang senantiasa beriman padanya, dan juga selalu bertumbuh dalam keimanan tersebut serta mengikuti syariat. Anni massani yadurru wa anta arhamur. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم رب الناس أذهب البأس اشفه أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. Malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, di antara sahabatmu ini ada satu orang di antara mereka membaca salawat. Yang salawat ini sampai menggemparkan alam malakut, di mana para malaikat ingin mencatat pahala salawat tersebut. Andai seluruh pohon yang ada di atas muka bumi dijadikan penanya, dan seluruh air di lautan dijadikan tintanya, dan daratan bumi dijadikan kertasnya, tidak akan sanggup, tidak akan cukup menulis pahala orang yang membaca salawat tersebut." Maka Nabi SAW takjub nih, satu salawat sampai seperti itu keistimewaannya. Nabi panggil sahabat tersebut. Setelah ditunjuk, Nabi panggil, "Apa yang kau baca? Apa yang kau baca dari sirah salawat kepada Nabi Muhammad SAW?" Orang ini mengatakan, "Yang saya baca adalah salawat biasa dibaca oleh banyak orang. Saya baca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin wa fil mala'ila ila yaumiddin." Itu saja yang saya baca. Tapi salawat itu bisa menjadikan pohon-pohon saja, kalau dijadikan pena tidak mampu menulis daripada pahala salawat tersebut. Saya dapat ijazah dari guru saya mau ijazahin lagi buat semua jamaah yang hadir. Baca ya, katakan terima ijazahnya, baca walau sekali.
luar biasa istimewa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad fil awalin wal akhirin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin. Ringan, lebih besar pahalanya, besar keistimewaannya. Makanya penting untuk kita apa? Memperbanyak sholawat pada Nabi Muhammad. Setiap saya ngisi pengajian, selalu saya tanya jamaah, duhanya berapa rakaat Bapak Ibu? Jawabannya rata-rata mereka 2. Saya pindah ke masjid yang lain, jawabannya sama, 2. Pindah ke jamaah lain lagi, 2. Kenapa kita selalu 2? Padahal sesungguhnya duha itu adalah 12 rakaat. Nah, kalau kita ingin duha kita itu maksimal, bisa membuat kita kaya, maka duhanya harus sesuai dengan prosedur yang Allah tetapkan. 2 rakaat yang pertama itu baru sedekah untuk tubuh kita. Allah memberikan tubuh kita itu komplit dengan perangkat yang luar biasa, yang dinilai tidak bisa dengan duit, karena super spesial. Nah, ini bukan gratis, ada sedekah yang harus kita bayar. Bayarnya dengan duha 2 rakaat yang pertama. 2 rakaat yang kedua atau yang keempat rakaat itu adalah sebagian dari penghapusan dosa-dosa kecil kita. Ketika kita ada dosa-dosa kecil, itu terhapus dengan duha yang kedua atau yang 4 rakaat. Duha yang ketiga atau yang ke-6 rakaat itu baru membuka pintu rezeki. Jadi kita membuka rezeki itu harus dengan duha yang ketiga atau yang ke-6. Duha yang selanjutnya atau yang keempat itu baru mengundang rezeki masuk. Istilah orang jualan, klien baru datang, pelanggan baru datang. 2 rakaat yang selanjutnya atau yang ke-10 itu baru menderaskan rezeki. Ordernya semakin banyak, pelanggannya semakin banyak, luar biasa. Itu adalah untuk duha yang kelima atau yang ke-10. 2 rakaat yang terakhir, yang ke-12 adalah membangunkan istana di surga. Maka ketika kita punya kapling di surga, punya rumah di surga, insya Allah di dunia pun kita kaplingnya lebih bagus lagi. Maka mulai saat ini tolong dihilangkan duha berapa rakaat? 2. Tidak lagi demikian. Karena apa? Karena kita ingin kaya, dan kaya itu butuh pengorbanan. Tidak hanya 2 rakaat saja, kita maksimalkan 12 rakaat. Dengan kita memaksimalkan itu, insya Allah apapun yang kita inginkan juga akan maksimal. Kalau kita memberi banyak, Allah akan memberikan banyak. What you give, you get back. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang kaya dunia akhirat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa sholat? Kewajiban. Ada lagi? Baik. Kalau kita memaknai sholat sekedar kewajiban, nanti sifat sholatnya untuk menggugurkan wajibnya saja. Bahasa gampangnya, yang penting sholat. Mau sholatnya khusyuk, mau tidak, yang penting sholat. Tapi ketika Allah memilihkan kata ini pun, itu bukan hampa makna. Ada makna yang sangat dalam sekali. Baik, teori mengatakan secara logika, orang yang punya koneksi dengan sosok yang punya segala hal, bukankah lebih mudah hidupnya? Maka kalau kita terkoneksi dengan Allah, kita mudah mengakses semua hal yang kita harapkan tadi. Nah, dalam bahasa Arab, mengoneksikan sesuatu sehingga tersambung kuat dan sulit dilepaskan, itu disebut silah namanya. Silah. Ya, masih teman-teman ingat kalau kita kumpul-kumpul tuh suka disebut apa namanya? Silaturahim kan? Nah, kenapa menggunakan kata silah? Diharapkan semua yang datang ini terkoneksi. Jadi bukan cuma sekedar datang, kemudian duduk, pulang, tidak. Diharapkan kenal, ini teman siapa, si fulan dari mana. Kalau ada yang punya kesulitan, bisa dibantu gugur kesulitannya. Kalau ada yang gelisah, pulang jadi tenang, pulang saling mendoakan. Itulah yang disebut silah. Nah, jika kita ingin merubah kata ini dengan koneksi yang sangat kuat dalam bentuk ibadah yang terpola caranya awal sampai akhir, maka rubah kalimatnya dari silah menjadi sholat. Jadi, maka kenapa ibadahnya disebut dengan sholat? Karena di dalam sholat itu kita dilatih untuk mengoneksikan diri kita dengan Allah, sehingga saat terkoneksi kita ingat Allah dimanapun. Kalau sudah ingat, terjaga oleh Allah. Orang yang kalau minum ingat Allah, tidak mungkin minum minuman yang tidak disukai Allah. Ada orang mabuk baca bismillah? Gak ada. Orang kalau ingat Allah gak akan menipu.
Orang kalau ingat Allah nggak mungkin keluar masjid tertukar sendal, itu nggak mungkin tuh, ya kan? Orang kalau ingat Allah nggak akan menyakiti karena ingat. Nah ini yang dimaksudkan Quran surah ke-20 ayat ke-14. Ini konsep dasarnya ini. Ya. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Akulah Allah yang menguasai segalanya. Satu-satunya Tuhan yang punya semua akses dalam kehidupan. Maka kalau Anda ingin mendapatkan semua kemudahan, fa'budni, terhubunglah denganku, mendekat kepadaku. Gimana caranya ya Allah? Wa aqimis shalah, tunaikan salat untuk mengoneksikan dirimu li dzikri, supaya engkau tersambung denganku. Ini dengan Allah. Jelas? Nah, karena itulah dalam salat ketika kita tersambung, kita mengumpulkan harapan-harapan kita, termasuk mencurahkan kesulitan-kesulitan kita, sehingga kita meminta solusi. Bukankah dalam salat kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Perhatikan baik-baik. Ini janji yang disampaikan oleh Allah melalui lisan Nabi. Siapapun orang yang sholatnya benar, berniat mengoneksikan dirinya kepada Allah, itu baru baca Al-Fatihah sampai kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dari mulai wudu sampai dengan kalimat itu, perhatikan jawabannya. Hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Ini perjanjian antara aku dengan hambaku. Kalau koneksinya hambaku itu benar kepadaku, tulus dia, maka aku akan kabulkan apapun yang dia minta saat ini. Karena itu, tidak ada satupun, bahkan Nabi dan Rasul yang pernah hidup di bumi, saat punya kesulitan dan meminta sesuatu, mereka umumnya lakukan dalam sholat, dan selalu cepat dikabulkan. Ambiar, ternyata ini rahasia mengatasi mata kabur. Apakah teman-teman pernah mengalami mata kabur karena terlalu lama lihat HP, mata kabur karena terlalu lama lihat layar komputer atau televisi, atau mata kabur karena kelelahan? Kali ini, Sensei akan menyampaikan tentang terapi mandiri untuk membantu mengatasi mata kabur. Caranya adalah, pertama, letakkan 2 jari di ujung alis dekat hidung, lalu tekan dan urut ke arah sisi 1 ibu jari dari sudut mata, lalu tekannya. Lakukan sebanyak 10 kali. Kedua, letakkan antara mata dan hidung, lalu tekan 10 kali. Yang ketiga, tekan dan urut dengan 2 jari dari sudut mata, lewat bawah mata, 1 ibu jari di sudut mata. Lakukan 10 kali. Keempat, tekan kelingking dan jari manis sebanyak 10 kali. Kelima, tekan sisi atas samping ras ibu jari ya. Nih, sebanyak 10 kali. Menstimulasi titik-titik ini dapat membantu membuat cerah perjalanan energi di mata kita. Melakukan terapi di 5 titik ini adalah salah satu caranya. Pastikan teman-teman menyukai video ini dan ikuti saya untuk tips akupresur dan herbal bermanfaat lainnya. Silahkan di-share agar bermanfaat bagi orang lain. Bismillah, semoga sehat berkah atas nama. Wajib tahu tanda-tanda organ tubuh Anda rusak. Selamatkan sebelum mengancam jiwa. Tanda-tanda organ tubuh Anda rusak. Selamatkan sebelum mengancam jiwa Anda. Yang pertama, pankreas. Tandanya sering merasa haus, vitalitas seks menurun, sering buang air kecil, sering kesemutan, sering merasa lapar, terasa panas di telapak kaki, cepat letih, lelah, dan lesu. Jika ada luka, lama sembuh, penurunan berat badan secara drastis. Yang kedua, jantung. Tanda-tandanya nyeri dada, sering kesemutan, telapak tangan dan kaki berkeringat, kaki bengkak, sesak nafas, merasa kelelahan. Yang ketiga, liver atau hati. Tanda-tandanya sering kembung, bangun pagi badan terasa pegal-pegal, mudah mengantuk, mudah lelah, mudah terserang flu, mudah masuk angin. Yang keempat, paru-paru. Tanda-tandanya adalah sesak nafas, sering keringat, sering alergi, sering ada lendir di ludah pada pagi hari, banyak keringat di malam hari, nafas pendek, terengah-engah. Yang kelima, ginjal. Tanda-tandanya adalah buang air kecil keruh, sering merasa pegal di pinggang, ada rasa panas di pinggang, asam urat, tekanan darah tinggi, sering sakit kepala, telinga berdengung. Semoga informasi ini bermanfaat. I remember when we still want your love, your voice.
promise we'll forever. And now you left me alone. Did you find someone better? You wouldn't play with her. Astaghfirullah, Rabbal baraya. Astaghfirullah minal. Selepas solat subuh, letakkan tangan kanan di dada kiri dan bacalah Ya Malikul Quddus, Ya Malikul Quddus, Ya Malikul Quddus sebanyak 11 kali. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق. النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ. فلينظر الإنسان مما خلق. خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. إنه على رجعه لقادر. فلينظر الإنسان مما خلق. خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. إنه على رجعه لقادر. إنه على رجعه لقادر. يوم تبلى السرائر. فما له من قوة ولا ناصر. والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع. إنه لقول فصل وما هو بالهزل. إن
Sadaqallahul azim. Orang yang sholat ternyata masih ada yang tidak diterima sholatnya. Terlebih lagi orang yang tidak sholat. Banyak sekali orang yang sholat tapi Allah Ta'ala akan membantingkannya ke mukanya karena sholatnya tak diterima. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka celakalah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang melalaikan sholatnya. Quran Surah Al-Ma'un ayat 4 hingga 5. Agar sholat bisa diterima, kita perlu tahu tanda-tanda diterimanya sholat. Tanda sholat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terdapat dalam hadis qudsi. Allah berfirman, sesungguhnya aku hanya akan menerima sholat orang-orang yang merendahkan dirinya karena kebesaranku, menahan dirinya dari hawa nafsu karena aku, yang mengisi sebagian waktu siangnya untuk berzikir kepadaku, yang melazimkan hatinya untuk takut kepadaku, yang tidak sombong terhadap makhlukku, yang memberi makan pada orang yang lapar, yang memberi pakaian pada orang yang telanjang, yang menyayangi orang yang terkena musibah, yang memberikan perlindungan kepada orang yang terasing. Kelak cahaya orang itu akan bersinar seperti cahaya matahari. Aku akan berikan cahaya ketika dia kegelapan. Aku akan berikan ilmu ketika dia tidak tahu. Aku akan lindungi dia dengan kebesaranku. Aku akan suruh malaikat menjaganya. Kalau dia berdoa kepadaku, aku akan segera menjawabnya. Kalau dia meminta kepadaku, aku akan segera memenuhi permintaannya. Perumpamaannya di hadapanku seperti perumpamaan surga Firdaus. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami
Coba bayangkan jika sekampung minum rebusan akar ini, rumah sakit bakal tutup. Akar kelapa nyatanya bisa buat Anda terbebas dari penyakit yang dapat mengganggu aktivitas. Tahukah Anda akan khasiat akar kelapa? Kelapa terkenal dengan kegunaannya yang beragam, mulai dari kegunaan makanan, obat-obatan, hingga kosmetik. Pohon yang satu ini memiliki akar yang tumbuh di bawah permukaan. Nah, begini proses meramunya. Cuci bersih dahulu menggunakan air mengalir. Rebus menggunakan 1 gelas air bersih sampai benar-benar mendidih. Sisakan setengah gelas air dari rebusan 1 gelas tadi. Kelapa mengandung siponin dan flavonoid, 2 zat penting yang memiliki sifat antioksidan luar biasa. Nah, dilansir dari beberapa sumber, rebusan akar kelapa dapat menyembuhkan penyakit MAH atau lambung. Sebaiknya konsumsi 1 kali sehari. Nunda sholat sampai keluar waktunya. Bahkan gara-gara pekerjaan duniawi ketinggalan sholat jamaah atau ketinggalan takbiratul ihram bersama imam aib. Bagaimana mau berkah kerjaannya? Apabila buat dunia, dia ketinggalan sholat, ketinggalan jamaah, ketinggalan takbiratul ihram bersama imam, bahkan sampai ninggalin sholat secara keseluruhan, gak berkah. Kalau ada yang mau dikorbanin, bukan sholatnya, bukan jamaahnya, bukan takbiratul ihramnya. Kalau ada yang mau dikerjain, kerjaannya yang dikorbanin. Itu Al-Imam Junaid, itu udah deket waktu sholat, dia mau tutup toko. Datang satu pelanggan, saya mau beli, saya mau ngeborong yang paling bagus. Bilang, nanti aja habis sholat, bentar lagi masuk waktu. Bilang, sebentar, saya mau beli, sebentar aja, nggak lama. Ditungguin, masih milih-milih. Sudah, minggir, saya mau ini. Sampai akhirnya masuk waktu azan, itu orang masih milih-milih. Udah, yang ini deh, yang ini. Akhirnya Imam Junaid kesel. Ini sampai masuk waktu azan, dia belum ada di masjid, padahal masjid cuma berapa langkah doang. Biasanya nggak masuk waktu sholat, melainkan beliau udah di masjid. Ini gara-gara nih orang pembeli rekan bisnis yang mau beli, adu kontrak besar mau ngambil, gara-gara itu dia ketinggalan azan di masjid. Subhanallah. Bilang, mana barang yang kamu mau? Udah dibilang jangan, tetap mau juga. Ini nih, saya mau yang ini. Diambil, ini barang bawa sial. Dilempar, dipecahin. Ini barang bawa sial, jadi saya nggak bakalan jual. Gara-gara nih barang nih, saya ketinggalan tuh. Ketinggalan apa? Dia nggak ketinggalan takbiratul ihram, nggak ketinggalan sholat fardu, nggak ketinggalan sholat jamaah. Cuma azan di masjid, dia belum ada di masjid. Ketinggalan itu doang. Radhiyallahu anhu arda. Sampai itu di antara mereka lagi kerjaannya ngebelah kayu bakar. Dia kumpulkan kayu bakar untuk dia jual. Lagi belah kayu bakar, tahu-tahu dengar azan. Sedangkan kampaknya udah diangkat. Ketika dengar azan tersebut, itu kampak yang udah diangkat nggak diayunkan ke depan, dia buang ke belakang. Kenapa? Saya nggak mau dibilang setelah azan sekalian aja satu ayunan ke depan, nggak mau. Setelah azan nggak ada pekerjaan duniawi, semuanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau saya majuin ke depan, ya sekalian itu pekerjaan duniawi. Sampai begitu, makanya itu orang dulu masuk ke tokonya, dia punya toko, dia punya kerjaan. Sebelum subuh dia di masjid, sholat subuh di masjid, duduk sampai isyraq, terbit matahari, dia sholat isyraq, dia sholat duha, baru pulang ke rumahnya. Sarapan di rumah, istirahat bentar, jam 8, jam 9 dia pergi ke pasar, nyempurnain lagi sholat duhanya di rumah, kalau enggak di toko, di pasar. Sampai menjelang zuhur dia tutup toko. Yang di kebun menjelang zuhur. Lempar jumrah adalah salah satu bagian dalam rangkaian ibadah haji yang menjadi simbol ketaatan kita kepada perintah Allah Subhanahu wa taala untuk memusuhi setan. Dalam sejarahnya, lempar jumrah bermula dari kisah Nabi Ibrahim alaihi salam yang melempar setan dengan beberapa batu kecil karena merayunya untuk tidak mematuhi perintah Allah menyembelih Nabi Ismail alaihi salam. Ada 3 tempat melempar jumrah di Mina, yakni Jumrah Ula, Jumrah Wusta, dan Jumrah Aqobah. Menurut hadis, ukuran batu yang dipakai untuk melempar jumrah kira-kira cukup sebesar biji kacang tanah saja. Kerikil dapat diambil di Muzdalifah atau Mina, dan makruh hukumnya memungut batu di sekitar tempat melempar jumrah. Jumlah batu yang diperlukan bagi mereka yang nafar awal adalah 49 batu, sedangkan mereka yang nafar sani memerlukan 70 batu. Jamaah harus mengucap takbir setiap kali melontar. Jamaah pun harus melontar kerikil 7 kali pada setiap jumrah. Batu kerikil harus tepat mengenai jumrah dan masuk ke dalam lubang.
jamaah pun harus berdoa setiap kali menyelesaikan lontaran pada setiap